Assalamualaikum Sobat Matematika. Salam sehat dan penuh semangat. Jumpa kembali di sini. Kali ini tentang relasi dan fungsi. Merupakan bagian ke-1 yang membicarakan konsep dari relasi dan fungsi. Mari berdoa sebelum belajar. Ya Allah, izinkan kami kembali memahami pembelajaran pada hari ini sebagai salah satu dari upaya kami untuk selalu beribadah kepadamu. Amin. Dalam konsep relasi dan fungsi, dibicarakan hubungan antar dua himpunan, di mana bahasan akan berproses pada kata kunci yang digunakan, pemahaman dari relasi, pemahaman dari fungsi, saat fungsi masuk dalam koordinat kartesius, dan terakhir saat terjadinya korespondensi satu-satu. Mari masuk bahasan pertama. Kata kunci. Dalam kata kunci terdapat istilah domain, kodomain, ring, relasi, fungsi, pemetaan, dan koresponden satu-satu, di mana istilah domain dipakai sebagai daerah kawan, kodomain sebagai daerah lawan, ring sebagai daerah hasil, relasi sebagai pendefinisian hubungan domain dan kodomain, fungsi merupakan kondisi yang mewajibkan semua domain terhubung, pemetaan merupakan kondisi yang menghubungkan domain ke kodomain, terakhir korespondensi satu-satu menyatakan kondisi di mana domain dan kodomain memiliki anggota sama banyak dengan pemetaan masing-masing anggota dan hanya satu kali. Mari pahami tentang relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Sebagai contoh, perhatikan kondisi dua himpunan berikut. Terdapat himpunan A dengan anggota warna merah, kuning, hijau. Terdapat himpunan B dengan anggota nama warna merah, abu-abu, kuning, hijau, dan biru. Anggota warna merah dipetakan ke nama merah. Anggota warna kuning dipetakan ke nama kuning. Anggota warna hijau dipetakan ke nama hijau. Dibuat relasi yang tepat dengan kondisi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi warna lampu rambu lalu lintas. Kenapa nama relasi itu? Karena warna merah, kuning, hijau ada di rambu lalu lintas. Wilayah domain adalah semua anggota himpunan A. Wilayah kodomain adalah semua anggota himpunan B. Sedangkan wilayah ring adalah anggota kodomain yang hanya ditunjuk tanda panah. Dalam hal ini, ring dari relasi warna lampu rambu lalu lintas adalah warna merah, kuning, hijau. Jelas ya? Jadi relasi itu mendefinisikan kondisi pemetaan yang terjadi. Coba contoh satu lagi. Terdapat himpunan C dengan anggota 2, 4, 8, 10, 14, 17, 21. Terdapat himpunan D dengan anggota 2, 4, 5, 7. Anggota 2 tidak dipetakan. Anggota 4 dipetakan ke 2. Anggota 8 dipetakan ke 4. Anggota 10 dipetakan ke 5. Anggota 14 dipetakan ke 7. Anggota 17 tidak dipetakan. Anggota 21 tidak dipetakan. Dibuat relasi yang tepat dengan kondisi pemetaan dari himpunan C ke himpunan D adalah kelipatan 2 dari. Wilayah domain adalah semua anggota himpunan C. Wilayah kodomain adalah semua anggota himpunan D. Jelas ya? Jika
baca anggotanya. 4 kelipatan 2 dari 2. 8 kelipatan 2 dari 4. 10 kelipatan 2 dari 5. 14 kelipatan 2 dari 7. Sementara anggota lain tidak memiliki pasangan. Jadi, kata-kata pada relasi bisa dibuat berbeda bunyinya, namun memiliki satu tujuan. Misalnya, relasi himpunan C ke himpunan D dibuat dibagi 2 nilainya. Jika dibaca anggotanya, 4 dibagi 2 nilainya 2, 8 dibagi 2 nilainya 4, 10 dibagi 2 nilainya 5, 14 dibagi 2 nilainya 7. Kesimpulan, sobat bisa buat definisi relasi dari 2 himpunan dengan kalimat bebas, tapi hasilnya memenuhi kriteria yang dipetakan. Paham ya? Di sini juga terlihat jelas wilayah ring adalah semua anggota kodomain yang ditunjuk tanda panah. Jelas ya? Untuk pemahaman relasi, bahwa wilayah domain merupakan daerah kawan, wilayah kodomain merupakan daerah lawan, dan wilayah ring merupakan daerah hasil yang ditunjuk panah. Baik, pemahaman selanjutnya. Fungsi memetakan setiap anggota domain hanya satu kali saja ke kodomain. Contoh dalam diagram panah. Terdapat himpunan A dengan anggota Ani, Budi, Caca, Dian, dan Eva. Terdapat himpunan B dengan anggota 2, 9, 11, 12. Anggota Ani dipetakan ke 12, anggota Budi dipetakan ke 9, anggota Caca dipetakan ke 11, anggota Dian dipetakan ke 12, anggota Eva dipetakan ke 11. Dalam contoh ini dibuat himpunan A ke himpunan B dengan relasi umur dalam tahun. Perhatikan lagi bahwa semua anggota pada himpunan A dibuat pemetaan hanya satu kali saja. Dengan kondisi ini, maka relasi yang dilakukan disebut dengan fungsi. Artinya juga, jika anggota pada domain dipetakan lebih dari satu kali, atau ada anggota dari wilayah domain yang tidak dipetakan, maka relasi ini disebut bukan fungsi. Diagram panah ini bisa ditampilkan dalam diagram Kartesius. Perhatikan, sumbu X dibuat sebagai wilayah domain, sumbu Y dibuat sebagai wilayah kodomain. Dibuat angka berurut mulai dari perpotongan kedua sumbu. Dipetakan Ani ke 12, Budi ke 9, Caca ke 11, Dian ke 12, Eva ke 11. Kita simpulkan di sini terdapat wilayah domain untuk semua anggota himpunan A. Terdapat wilayah kodomain untuk semua anggota himpunan B. Terdapat wilayah ring untuk anggota kodomain yang ditunjuk panah. Jika dibuat dalam bentuk menyebut anggota himpunan, maka domain sama dengan himpunan A, sama dengan himpunan beranggotakan Ana, Budi, Caca, Dian, dan Eva. Kodomain sama dengan himpunan B, himpunan beranggotakan 2, 9, 11, dan 12. Ring anggota ditunjuk panah sama dengan himpunan beranggotakan 9, 11, 12. Perhatikan juga, semua anggota domain dipetakan hanya satu kali. Maka kondisi ini menyatakan bahwa relasi umur dalam tahun sebagai fungsi. Pemahaman selanjutnya tentang koresponden 11. Koresponden 11 adalah
dua himpunan dengan anggota sama banyak. Masing-masing memiliki satu pasangan saja dari domain ke kodomain. Perhatikan di sini. Terdapat himpunan A dengan anggota warna biru, merah, coklat, hijau, dan kuning. Himpunan B dengan nama Beni, Cynthia, Anggi, Wati, dan Danu. Dibuat pemetaan biru ke Danu, merah ke Beni, coklat ke Cynthia, hijau ke Anggi, dan kuning ke Wati. Menamakan relasi sebagai warna kesukaan. Perhatikan bahwa semua anggota himpunan A dipetakan ke anggota himpunan B satu-satu. Dengan domain semua anggota A, kodomain semua anggota B, dan range semua anggota kodomain yang ditunjuk panah. Dalam bentuk penamaan anggota himpunan bisa ditulis domain sama dengan A sama dengan anggota himpunan biru, merah, coklat, hijau, dan kuning. Kodomain sama dengan B sama dengan anggota himpunan Beni, Cynthia, Anggi, Wati, dan Danu. Range sama dengan anggota kodomain yang ditunjuk panah Beni, Cynthia, Anggi, Wati, dan Danu. Kondisinya bahwa koresponden merupakan fungsi. Alasannya, karena semua anggota domain dipetakan hanya satu kali. Contoh satu lagi. Terdapat himpunan C dengan anggota 6, 7, 8, dan 9. Himpunan D dengan anggota 36, 49, 64, dan 81. Dari domain, anggota 6 dipetakan ke 36, anggota 7 dipetakan ke 49, anggota 8 dipetakan ke 64, anggota 9 dipetakan ke 81. Rumusan relasi yang memenuhi adalah nilai akar dari. Dengan wilayah, domain semua anggota himpunan C, kodomain semua anggota himpunan D, range semua anggota kodomain yang ditunjuk panah. Dibuat dalam bentuk penamaan anggota himpunan menjadi domain sama dengan C sama dengan anggota himpunan 6, 7, 8, dan 9. Kodomain sama dengan D sama dengan anggota himpunan 36, 49, 64, dan 81. Range sama dengan anggota kodomain yang ditunjuk panah 36, 49, 64, dan 81. Kondisinya bahwa koresponden merupakan fungsi. Alasannya, semua anggota domain dipetakan hanya satu kali. Masuk ke pemahaman terakhir tentang banyak koresponden. Banyak koresponden terjadi bisa dihitung dari banyak anggota himpunan. Misal, 3 pasang sepatu akan dipadankan dengan 3 kostum. Akan ditentukan banyak pasangan setelan bisa dibuat. Perhatikan, jika 2 buah himpunan yang melakukan koresponden masing-masing beranggota sama banyak, bisa dikondisikan sebagai berikut. 1 anggota sama dengan 1 faktorial, sama dengan perkalian dengan diri sendiri menghasilkan 1 koresponden atau 1 himpunan bagian. 2 anggota sama dengan 2 faktorial, sama dengan 1 kali 2, sama dengan 2 koresponden atau 2 himpunan bagian. 3 anggota sama dengan 3 faktorial, sama dengan 1 kali 2 kali 3, sama dengan 6 koresponden atau 6 himpunan bagian. 4 anggota sama dengan 4 faktorial, sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4, sama dengan 24 koresponden
atau 24 himpunan bagian, dan seterusnya. Untuk masalah di atas, 3 pasang sepatu dipadankan dengan 3 kostum. Dibuat diagram panah untuk himpunan bagian sebagai berikut. Perhatikan. Sepatu X ke kostum 1, sepatu Y ke kostum 2, sepatu Z ke kostum 3, menjadi himpunan bagian untuk setelan 1. Sepatu X ke kostum 2, sepatu Y ke kostum 1, sepatu Z ke kostum 3, menjadi himpunan bagian untuk setelan 2. Sepatu X ke kostum 3, sepatu Y ke kostum 2, sepatu Z ke kostum 1, menjadi himpunan bagian untuk setelan 3. Sepatu X ke kostum 1, sepatu Y ke kostum 3, sepatu Z ke kostum 2, menjadi himpunan bagian untuk setelan 4. Sepatu X ke kostum 2, sepatu Y ke kostum 3, sepatu Z ke kostum 1, menjadi himpunan bagian untuk setelan 5. Terakhir, sepatu X ke kostum 3, sepatu Y ke kostum 1, sepatu Z ke kostum 2, menjadi himpunan bagian untuk setelan 6. Nah, sobat, perhatikan dengan seksama. Semua himpunan bagian untuk koresponden beranggota 3 bisa dibuat diagram panah berbeda sebanyak 6, atau dengan kata lain memiliki 6 buah himpunan bagian. Paham ya? Mari perjelas lagi untuk menyimpulkan. Banyak himpunan bagian dilihat dari banyak anggota koresponden. 3 anggota sama dengan 3 faktorial sama dengan 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Memiliki sama dengan 6 himpunan bagian. 4 anggota sama dengan 4 faktorial sama dengan 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Memiliki sama dengan 24 himpunan bagian. 5 anggota sama dengan 5 faktorial sama dengan 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 kali 5, 120. Memiliki sama dengan 120 himpunan bagian. 6 anggota sama dengan 6 faktorial sama dengan 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 kali 5, 120 kali 6, 720. Memiliki sama dengan 720 himpunan bagian. 7 anggota sama dengan 7 faktorial sama dengan 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 kali 5, 120 kali 6, 720 kali 7, 5040. Memiliki sama dengan 5040 himpunan bagian, dan seterusnya. Bisa dilanjutkan sampai tak hingga anggota. Selesai sudah bahasan tentang relasi dan fungsi. Saatnya untuk latihan soal. Soal 1. Perhatikan diagram panah berikut. Bagian A. Himpunan K beranggota 5, 7, 9, dan 11. Himpunan L beranggota 25, 49, 81, dan 121. Perhatikan panah himpunan K dipetakan ke himpunan L. Bagian B. Himpunan M beranggota 0, 10, 15, dan 20. Himpunan N beranggota 15, 25, 30, dan 35. Perhatikan panah himpunan M dipetakan ke himpunan N. Bagian C. Himpunan O beranggota garam, gula, lada, dan susu. Himpunan P beranggota manis, pedas, asam, dan asin. Buatlah nama relasi yang tepat dari diagram panah yang dimaksud.
Bagian A, apa nama relasinya? Bagian B, apa nama relasinya? Bagian C, apa nama relasinya? Soal selanjutnya. Soal 2. Perhatikan diagram panah berikut. Bagian A, anggota himpunan K dipetakan ke anggota himpunan L dengan relasi pangkat 2. Bagian B, anggota himpunan N dipetakan ke anggota himpunan N dengan relasi habis dibagi. Bagian C, anggota himpunan O dipetakan ke anggota himpunan P dengan relasi banyak saudara. Untuk masing-masing bagian, nyatakan fungsi atau bukan fungsi dari diagram panah tersebut dan berikan alasannya. Soal selanjutnya. Soal 3. Perhatikan diagram panah berikut. Bagian A, anggota himpunan K dipetakan ke anggota himpunan L dengan relasi nama variabel. Bagian B, anggota himpunan M dipetakan ke anggota himpunan N dengan relasi nilai variabel. Untuk masing-masing bagian, manakah korespondensi satu-satu dari diagram panah tersebut? Jelaskan dan buatlah semua himpunan bagian dari soal bagian A. Soal terakhir. Soal 4. Menghitung banyak himpunan bagian. Bagian A. Himpunan A beranggotakan Ana, Budi, Clara, dan Dodi. Himpunan B beranggotakan 70, 80, 85, dan 90. Hitunglah banyak himpunan bagian. Bagian B, himpunan C beranggotakan himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Himpunan D beranggotakan A, B, C, D, E, dan F. Hitung banyak himpunan bagian. Bagian C, himpunan E beranggotakan 8 pasang sepatu olahraga. Himpunan F beranggotakan 8 setel training olahraga. Hitung banyak himpunan bagian. Soal ini mengakhiri video relasi dan fungsi. Tidak ada bagian yang sulit jika sobat sudah merasa suka. Tidak ada bagian yang menjadi mudah jika sobat merasa belajar adalah hal yang sia-sia. Semangat terus ya sobat. Selesai sudah materi, konsep relasi dan fungsi yang merupakan video bagian 1. Materi video yang akan datang merupakan bagian 2 dalam penyajian relasi dan fungsi. Selamat belajar.